Beliau Bagus Hasan Tuko adalah seorang pangeran putra dalam Sunan Amangkurat ketiga yang pada masa kecil bernama Raden Bagus Kemuning. Bagus Hasan Tuko merupakan darah keturunan Sultan Agung Hanyokrokusumo dari jalur Sunan Amangkurat ketiga atau Sunan Mas. Oleh karenanya sebagai keturunan raja nama Hasan Tuka diberi gelar dengan sebutan Raden Bagus. Mengenai riwayat hidup Kiai Bagus Hasan Tuko, tidak pernah diketahui secara pasti karena tentang hal ini sajarah dalam dengan sengaja tidak memuat berita, dan cerita tutur pun tidak banyak memberi keterangan. Akan tetapi seiring perjalanannya waktu, perjalanan hidup Bagus Hasan Tuko mulai diriwayatkan dan ditulis oleh Al-Hikmah Kabupaten Bantul dan Kasepuhan Watu Congol. Salah satu keturunan Simbah Bagus Hasan Tuko ini adalah Kiai Haji Abdur Rauf. Ia adalah pendiri Pondok Pesantren Watu Congol tahun 1820. Menelusuri jejak sejarah Bagus Hasan Tuko, tidak dapat dilepaskan dari awal mula keberadaan Dusun Senuko. Adapun asal-usul penamaan Dusun Senuko berasal dari nama beliau Hasan Tuko, Santuko, Senuko dan lidah Jawa mudah mengucapkannya Senuko. Mengenai sejarah Bagus Hasan Tuko sekilas perlu menengok kembali sejarah babat Tanah Mataram. Sunan Amangkurat ketiga dikenal sebagai Sunan Amangkurat Mas dan memiliki nama julukan yakni Sunan Kendang. Semasa Sunan Amangkurat ketiga diasingkan oleh Belanda ke Sri Lanka, ia membawa seluruh para istri dan putra-putranya untuk ikut bersamanya. Menurut cerita yang berkembang Bagus Hasan Tuko, atau Raden Bagus Kemuning, termasuk salah satu yang ikut diasingkan ke Sri Lanka bersama dengan Amangkurat ketiga, namun tanpa keterangan pasti beliau mampu kembali ke kerajaan. Tetapi karena konflik yang terus terjadi, membuat Raden Bagus Kemuning tidak nyaman dan pada akhirnya keluar dari istana. Raden Bagus Kemuning pun mulai melakukan pengembaraan menuntut ilmu dari pesantren ke pesantren di Tanah Jawa dan bergaul dengan kehidupan para kiai dan santri secara akrab, bahkan beliau rela melepaskan gelar kebangsawanannya. Pada tahun 1755 terjadi perjanjian Giyanti antara Sunan Pahubuwana ketiga dan Pangeran Mangkubumi yang intinya adalah membagi wilayah kerajaan Mataram Surakarta menjadi dua, yakni Yogyakarta dan Surakarta. Dalam hal kegoncangan politik inilah kemudian Bagus Hasan Tuko memilih bergabung dengan Pangeran Mangkubumi. Namun setelah itu beliau lebih memihak untuk bergabung bersama rakyat kecil daripada memasuki istana. Kisah Bagus Hasan Tuko sama seperti kisah Kiai Nur Iman yang mencoba menjauh dari hiruk-pikuk tahta angkara yang sedang memanas dan memilih untuk meninggalkan kerajaan. Kalau dirunut tahunnya, Kiai Nur Iman dan Kiai Bagus Hasan Tuko tidak jauh berbeda masa hidupnya seperti kakak adik meski kalau dilihat di silsilah kraton mereka berdua bukan kakak adik kandung. Kiai Nur Iman memilih bertempat tinggal di Dusun Melangi hingga akhir hayatnya, yang sekarang menjadi kompleks Pondok Pesantren As-Salafi Melangi. Adapun Kiai Bagus Hasan Tuko memilih Godean sebagai pesanggrahan dalam mengajarkan Islam.